ayat yang ke-9 mengatakan, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Firman Tuhan ini mengingatkan saya dengan satu tokoh Alkitab yang bernama Salomo. Salomo adalah salah satu orang yang sangat diberkati, dikaruniakan dengan hikmat yang luar biasa, yang nggak ada tandingannya sampai hari ini, saudaraku. Dari hikmat itu, saudaraku, Salomo boleh menjadi raja yang sangat terkenal, raja yang sangat kaya raya saja, yang sangat diberkati oleh Tuhan. Sayangnya, saudaraku, berkat yang dia dapat dari Tuhan bukan untuk kemuliaan nama Tuhan, tetapi untuk kepentingannya sendiri. Dia memiliki 700 istri, dia memiliki 300 gundik. Alkitab mencatat itu, tetapi justru lewat gundik-gundiknya, lewat istri-istrinya, saudaraku, dia dapat mengenal Allah-Allah yang lain, sehingga dia akhirnya menyembah Allah yang lain dan meninggalkan Allah yang memberkati dia, saudaraku. Dan akhirnya, saudaraku, Israel mengalami keruntuhan, kehancuran, keterpurukan, perpecahan antar bangsa di antara mereka, saudaraku. Belajar dari ini, saudaraku, kita bisa baca di 1 Raja-Raja dan 2 Raja-Raja. Belajar dari ini, saudaraku. Ketika kita diberkati Tuhan, kiranya berkat itu dapat kita gunakan untuk kemuliaan, kebesaran nama Tuhan. Kita tidak berfokus pada berkat, tetapi pada sumber berkat. Diberkati untuk menjadi berkat. Keberadaan kita untuk menjadi garam, menjadi terang buat orang-orang di sekitar kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Oke, shalom semuanya ya saudaraku. Semoga kita tetap dalam lindungan Yesus, Tuhan kita, sehat-sehat semuanya. Saya dengan PDM Kristi yang tempo hari yang ada membahas tentang Sarah dan Samuel, dua psikopat penjahat gereja benalu kekristenan ini, di mana mereka sudah banyak sekali semena-mena memfitnah orang, memviralkan orang seenak udelnya ya. Tetapi ketika di counter, ketika kita melakukan attack kembali, mereka lakukan defense mechanism, mereka lakukan penyangkalan, denial, mereka berusaha putar balik cerita. Ya emang maling mana sih yang mau ngaku, ya kan? Dan saya juga menjadi salah satu korban jebakan oleh Sarah dan Samuel ini, korban ajaran sesat mereka dan korban fitnahan, ya. Jadi di sini yang mau saya sampaikan adalah ketika mereka memfitnah dan melakukan smear campaign atau propaganda hitam, itu beda dengan manusia normal lainnya. Jadi mereka ini anomali, sudah tidak manusiawi. Memang seperti orang yang digerakkan oleh Satan, ya. Dan actually sudah banyak yang tahu sebenarnya sepak terjang kedua psikopat ini di dunia apologet. Banyak sebenarnya yang gak suka ya, dan support waktu saya membongkar mereka. Bukan saya gak ditelepon ya, ada kok beberapa yang care, dan kemudian mereka menyatakan kalau mereka yang mensupport ya. Kalau saya bisa membuka, ini bisa menjadi jam alarm untuk yang lainnya. Sekali lagi ya, perhatikan, untuk menjadi apa? Jam alarm, untuk menjadi peringatan. Ya seenggaknya begini ya, kalau Anda tahu di komplek rumah Anda itu ada maling, kalaupun misalnya maling ini belum masuk ke rumah Anda bisa aware kan? Anda bisa berjaga-jaga. Entah mungkin Anda pasang gerbang listrik, terserah. Oke, jadi di sini untuk menjadi peringatan, menjadi alarm, hati-hatilah dan identifikasilah siapa Ahab dan Izabel di akhir zaman. Identifikasilah siapa penjahat-penjahat gereja yang berpotensi untuk merusak dari dalam, ya. Baik di dalam pelayanan dan tempat kerja, selalu ada pola dark triad. Ya, itu adalah psikologi gelap. Narsistik, psikopat, Machiavellianism. Tujuannya apa? Mengontrol semua orang untuk tujuan pribadi, kekuasaan. Setelah orang ini memiliki kekuasaan, akan lebih mudah untuk menguasai dan merusak. Ya, dan perhatikan, ini adalah pesan profetik dari saya ya, dan juga dari beberapa hamba Tuhan di belakang saya yang punya penglihatan. Jadi saya nggak sembarangan. Anda suka tidak suka, ya saya ikut pola ucapan si Sarah ya. Suka tidak suka, saya adalah hamba Tuhan. Untuk orang-orang dan pekerja atau hamba Tuhan yang baru mengenal mereka, tolong identifikasilah
Ya, karena ini sudah mau kedatangan Tuhan. Iblis semakin giat. Ingat ya, rasul dan nabi palsu itu dari dalam. Yudas pun dari dalam. Bahkan malaikat pun dulu adalah tangan kanan Tuhan dan pernah berada bersama Tuhan. Jadi kalau hanya bicara Sarah dan Samuel ini macam apa ini? Macam kertas kresek aja, ya. Nggak perlu heran mereka adalah salah satu bagian yang terhilang itu seperti Yudas. Dari ke-12 murid Rasul Yesus ada satu yang terhilang kan? Nah, anggaplah mereka itu adalah bagian salah satu yang di dalam kekristenan, di dalam tim yang seperti Yudas, ya, yang dari dalam merusak kekristenan. Beberapa hambanya sudah mendapat penglihatan tentang mereka sekali lagi, ya, di mana mereka itu sudah ada di alam maut dan di balik mereka itu ada roh Leviatan, roh memutarbalikkan firman Tuhan, ya. Pola mereka itu menjadikan pengajaran Tuhan Esa sebagai batu loncatan, agar ketika audiens merasa bahwa ini adalah salah satu pengajar Uwanes, mereka menaruh kepercayaan nih. Dan ketika lengah di sana mereka, ya, yang berdua ini maksudnya mensugesti hal yang tidak baik kepada audiens. Ya, ketika mereka tidak suka dengan siapa saja, mereka akan mengajak Anda harus punya kebencian penuh dengan orang itu. Ya, mereka akan mengajak Anda seperti hati iblis, di mana Anda sebenarnya tidak mengenal orang itu nanti, ya, mereka mengajak kita harus membenci sepenuh-penuhnya orang itu. Oke, tidak ada kasih. Mereka bahkan bisa menjual, tanda kutip ya, menjual Anda agar Anda digoreng di belakang oleh rival-rival debat Anda misalnya, ya. Kemudian mereka datang ini seolah sebagai savior. Mereka memainkan catur dengan sangat smooth. Lalu apa yang paling ditakuti maling dan seenggaknya mempersempit ruang geraknya supaya mereka lebih hati-hati? Ketika dia tahu bahwa orang tahu pola-polanya. Sekali lagi, apa yang paling ditakuti maling? Ketika dia tahu bahwa orang-orang tahu pola-polanya. Perhatikan, jika Anda orang lama dan memiliki kemampuan connecting dots, ya, seandainya Anda berkecimpung di bagian intel, Anda akan menjumpai pola yang sama dan berulang dari mereka berdua. Nah, ketika saya lakukan counter attack dan sebagai seorang yang cukup berkompeten soal connecting dots, ya, mengumpulkan titik-titik dan kemudian membuat benang merah, oke, saya bukakan pola mereka, termasuk Samuel yang sering mendekati perempuan, salah satu dengan tujuan memperalat. Dari dulu itu suka sekali membenturkan perempuan-perempuan, mengadu domba, bahkan yang setim, ya. Dia membuat perempuan-perempuan ini saling tidak respect. Lalu dia nanti datang nih seolah merangkul. Tapi yang dia lakukan adalah membuat orang yang di bawah ini udah saling baku hantam. Ya, dia ini orang-orang yang berpolitik. Setelah rusak, nah nanti dia berpura-pura nih sebagai teman dan seperti tidak terjadi apa-apa. Ini yang dilakukannya juga dengan seorang ibu di dunia apologet dan baru-baru ini terjadi. Oke, makanya ini juga sekalian saya angkat videonya. Sekalian saya angkat tentang kasus Pak Kimi, ya, yang mereka fitnah dengan saya, yang katanya saya dan Pak Kim ini punya skandal, dan lain-lain segala macam, ya. Biar saya jelaskan lagi detail dari awal, sedikit bagaimana latar belakangnya, ya. Dalam satu kasus kan pasti ada what, who, where, begitu, jadi detail. Tapi saya tidak bisa terlalu panjang bagaimana saya menceritakan kejadian yang berlangsung setahun dalam durasi sekian menit, kan susah ya, jadi saya berikan gambarannya saja. Kedua, kenapa saya berbicara dan semakin merasa tersupport? Ada dua yang memvalidasi saya itu begini. Kezia, kamu itu punya karunia nabi ya. Suarakan kebenaran, kamu berani, kamu hamba Tuhan akhir zaman. Oke, ketiga, prinsip saya sebagai orang Kristen, ya, kita orang Kristen bukan hanya tugasnya berbui-bui, debat atau berteori. Tapi Alkitab bilang apa? Ya, bebaskan yang terbelenggu. Lepaskanlah mereka, belalah hak orang-orang yang terzolim. Kita nggak perlu jauh-jauh ke luar negeri sana, kita nggak perlu jauh-jauh mengurusi satu dunia. Nih ada orang di dekat kita nih, ada saudara kita nih, ada teman kita nih, apalagi ada yang tim. Nah, orang selalu bilang begini, di atas agama ada kemanusiaan. Tetapi saya mau katakan ya saudara, di dalam agama itu sudah ada kemanusiaan. Maka kalau kita tidak punya empati dan tidak ada rasa kemanusiaan, kita tidak beragama. Anda sedang tidak beragama, ya. Oke, saya nggak dapat duit dan nggak dapat apapun ketika saya membuka ini. Tetapi penjahat-penjahat ini semakin semena-mena, dan yang saya bingungnya, kenapa orang masih memberi panggung untuk penjahat-penjahat ini, ya?
Bahkan dari orang Trinitas bilang kalau dua orang ini masih ada di oneness, oneness itu rusak. Dan sudah dimulai Sarah pertama dulu. Sebenarnya sebelum itu sudah ada ya, tetapi yang paling viral dulu kan dengan Pak Joshua Tuh. Dia sudah mulai dengan Pak Joshua Tuh, di mana oneness itu dijadikan bulan-bulanan, di mana Samuel ini juga ada di belakangnya. Berlanjut yang ke lain, lanjut lagi termasuk saya, dan akan terus berlanjut. Fitnah, jebakan, haus validasi, ingin menguasai, overclaim, mengajak pengikut-pengikut untuk ikut memfitnah, itu adalah soul, itu adalah nafas mereka. Mereka hidup dari sana. Keduanya sama. Banyak sekali pengakuan tentang kehidupan mereka itu ya. Entah katanya mereka punya proyek ini itu ya. Sarah mengaku dosen, Samuel mengaku misi. Semuanya itu hoax. Sarah punya proyek. Ongkos pelayanan saja itu masih dikasih ketua sinode. Ya, once again, saya di sini nggak dapat apa-apa. Tapi keterbebanan kami itu merampas orang-orang yang masuk ke dalam circle satanik mereka. Perhatikan ya, ketika Anda sudah berada di circle mereka, mereka punya rencana ke Anda. Bukan rencana bagus. Catat, di dalam otak mereka tidak ada yang namanya rancangan bagus. Ini seperti antikris yang awalnya memberikan perdamaian semu, lalu endingnya dipaksa menyembah binatang. Pola antikris ada pada mereka. Sekali lagi saya katakan pola antikris ada pada mereka. Ketika mereka sudah melakukan controlling, seandainya suatu saat Anda tidak sesuai dengan ekspektasi mereka, Anda akan dirusak, dihabisi, diviralkan, difitnah melalui monyet terbangnya Samuel yaitu Sarah. Kenapa saya pergunakan monyet terbang? Itu istilah di dalam psikologi ya, dunia psikologi tentang narcissistic personal disorder. Itu namanya flying monkey, monyet terbang ya, yang alat yang selalu dipakai. Mereka sudah punya planning untuk diri mereka, ya, menggunakan Anda sebagai alatnya. Well, saya akan cerita sedikit tentang Bapak Kimi ini ya. Dia itu backgroundnya itu seorang Konghucu, dari lahir Konghucu, dan baru tahun 2019 kemarin dia terima Kristus, dia lahir baru, ya kemudian setelah beberapa lama dia ditahbiskan di sinode menjadi PDP. Ya Anda bisa bayangkan kalau orang yang baru menerima Kristus, itu dia sedang greget-gregetnya ke Tuhan. Itu sedang menemukan kasih mula-mula ya. Adrenalinnya itu sedang terpacu untuk melayani. Dia menemukan suatu kasih yang luar biasa dan dia ingin berbagi kepada orang banyak. Supaya apa? Supaya memberkati. Supaya orang-orang banyak itu juga merasakan apa yang dia rasakan. Supaya audiens juga tertarik kepada Kristus. Itu ya. Pasti kita pernah punya pengalaman yang namanya ketemu sama Kristus nih pertama kali ya. Tanda kutip. Terus kita ngerasa kayaknya adrenalin kita sangat kuat sekali, menggebu-gebu. Pasti pernah semua merasakan. Dan di fase-fase inilah, bayangkan, si Sarah dan Samuel itu memfitnah Bapak Kimi. Memfitnah saya, karena urusan-urusan percintaan mereka. Ya. Ini sih keterlaluan, kata Pak Kimi ya. Karena aku menunjukkan akun YouTube palsu yang mereka buat di belakang dengan mengedit-edit foto kami dan kemudian narasinya fitnah.
Ini adalah chat dulu si Sarah ya, yang pertama sekali marah ke Bapak Kimi, terus Pak Kimi forward ke aku. Ya ini isinya ya. Aku tidak masalah mau dia ngetot sama si Kimi, ya mau diketotin, mau disodomi, mau ditusuk apa namanya kontol kontol si Kimi itu mau menusuk pepeknya si Kristi, aku nggak peduli biar. Kan kita ada hubungan, gue nggak terima. Loh, Ada satu kasus yang gue nggak terima dalam hubungan kita. Nah, karena kamu belum istriku, kamu bukan calonku atau bagaimanapun, maka kamu kupermalukan di depan keluargamu, bukan keluargaku. Gak bisa teleponan sama kamu nggak bisa video call. Walau rintangan berjuta, walau cobaan memaksa diriku terjerat di peluk asmara. Lo hace nada. Si lo pillo por la calle dice, si lo pillo por la vida dice, Ini dari YouTube Sarah ya. Jadi ajaran Sarah ini adalah ajaran dia juga. Pasangan hidup ya. Oke, kalian sini paham ya. Tuhan menetapkan seorang untuk menjadi PH atau jodoh kita, pasangan hidup kita. Tetapi ini semua tergantung dengan kita. Apakah kita mau kemari atau mau kemari, mau kemari, mau kemari, mau kemari, mau kemari, mau kemari.
Well, ini dari kawan bandnya ya. Jadi sini nggak ada yang namanya editan-editan. Bukan Kejadian 1:26 tadi siapa yang bawa? Oke, tadi saya sudah cerita ya kalau Pak Kimi ini backgroundnya adalah seorang Konghucu dan baru tahun 2019 kemarin itu dia menerima Kristus, sedang menggebu-gebunya, sedang antusiasnya untuk melayani, dan dalam beberapa waktu ke depan tahun 2021 ya kemarin Ajaran yang ditabiskan di Sinode setimpal menjadi PDP yang atau mungkin saja pendeta kita nggak pembantu ya, bisa kalau menghadapi. nggak salah tahun 2021. Nah sekarang begini ya, Anda bisa bayangkan ini ada seorang hamba Tuhan, kan ini kita anggap aja kayak sama murtadin ya, dari Konghucu ke Kristen menerima Kristus, sedang antusiasnya melayani ya, lalu ini difitnah habis-habisan, dijengkali, dan ini diintimidasi oleh kedua spesies anomali Ahab dan Izabel, di mana mereka ini sudah puluhan tahun jadi Kristen. Bayangin ada dua orang yang spesies anomali ini, Ahab Izabel ini, sekali lagi ya, once again, yang sudah puluhan tahun menjadi Kristen, dan mereka itu senior-senior ya, mereka ini mengintimidasi, memfitnah seseorang yang baru saja menerima Tuhan dan yang sedang getol-getolnya untuk melayani Tuhan. Coba,
Dan yang menjadi poin pentingnya ini mau saya katakan, Bapak Kimi itu sempat ya sebentar saja merasa down dan bilang ke saya itu begini ya, Bu Kristi, saya ini kan baru menjadi Kristen ya, tapi saya kaget kenapa saya langsung ketemu dengan orang-orang kayak begitu. Apa saya akan kembali aja ya ke dunia lama saya? Maksudnya itu menjadi Konghucu. Terus saya bilang dong, Pak Kimi fokus saja ke Tuhan, fokus saja melayani. Ya, jangan melihat orang-orang sampah seperti mereka. Di dalam agama apapun, bahkan di dalam kekristenan pun akan tetap nanti kita ketemuin orang-orang yang seperti itu. Ya, mereka itu sampah. Dan kemudian saya bilang Pak Kimi harus naik karena Pak Kimi sudah punya karisma sebagai pendeta dan punya aura. Public speaking semua sudah bagus, gestur sudah bagus semuanya, dan itu luar biasa saya bilang ya. Karena jarang-jarang ada orang yang bisa seperti itu. Gitu. Dan kemudian saya itu bilang kepada ketua sinode, Pak Ketua, ini Pak Kimi tolong, ini semakin disupport. Ya, seharusnya orang-orang seperti kita ini menjadi support sistemnya dia. Yang beginilah yang harusnya terpublish. Bukan sampah-sampah sinode seperti mereka. Oh begini Pak Tua, coba secara orang cerdas saja. Dia pulang dari Amerika, memberitahu juga tidak. Piggy juga nggak ngasih tahu kan, jangan pulang pergi pulang pun nggak ngasih tahu kan? Yang ngasih tahu Sarah. Nah, itu pun terus saya tanya, terus dia terus menuduh Kristi. Sekarang gue bilang begini, saya, kalau kita sebagai hamba Tuhan, kalau karakter kita yang kita tunjukkan, bukan kejelekan orang. Iya betul. Kita cari-cari, bilang, oh begini Pak Tua tidak orang yang pemacam lah, aku udah capek juga. Terus Sarah lagi masuk. Iya makanya itu pelacur itu opung sayang kali sama dia ya. Apa bahasa kau ini? Opung gak sayang sama aku katanya. Sayang juga, saya bilang. Ya opung mati-matian bela si Lonte, aduh, masa pendeta ngomong kayak gini. Wih, iya partner aku yang udah teolog denger dia ngomong gini, mau muntah saya kok pastor ngomongnya gini. Ada nggak teolog atau pendeta yang ngajak dia kerja sama? Nggak ada. Cuman Samuel yang mau. Saya bilang, jangan begitu bahasanya. Ada bukti rupanya pembicara. Oh begini pun. Kalaupun Kristi salah, saya sebagai ketua yang bisa mengambil keputusan, bukan Sarah. Ya tapi opung bela, dia benci kali sama aku tuh. Omongan dia gak pernah aku tanggapi. Gak pernah aku tanggapi. Nah aku kecewa dia tuh waktu pembaptisan. Sampai aku bela dia, sampai aku hampir mau ribut dengan Panatan. Bela Sarah. Aku hampir ribut aku sama Panatan itu, bela dia. Untuk membaptis. Ternyata cerita dia hoax. Emang ada ceritanya yang benar? Suaminya meninggal, yang ada suami orang, mana dokumentasinya? Memang aku, Tuhan baiklah. Kalau aku dekat dulu sama Sarah, tak pernah makan sama, entah pernah kundang ke rumahku, atau wah, udah habis aku sekarang. Udah habis. Itu orang nggak tahu diri ya. Mereka ini sama ini Pak Ketua. Kalau kita pernah nolong mereka pun, mereka tuh seperti anjing yang menggigit tangan tuh orang yang pernah menolong. Nah, kan waktu kasus Joshua tuh kemarin kan kita juga yang mati-matian ini dia yang ngurusin dia. Terus aku yang ngomong sama Pak Joshua tuh biar berhenti jangan bawa-bawa sinode. Belum lagi aku dulu perang sama suamiku gara-gara dia seret-seret namaku di dalam kasusnya. Kita udah jaga dia, udah baik sama dia. Tapi justru dianya yang tidak tahu diri, tidak tahu terima kasih. Sama itu dua-duanya. Sampai Pak Nathan itu bela Sarah loh. Sarah tuh nggak tahu dia Pak Nathan tuh bela cerita sama. Sebagaimana perempuan dilecehkan seksual Pak Sehan kata. Kita harus bela dia Pak Sehan. Terakhir anjing babi Pak Nathan dibilang sana. Akhirnya Pak Nathan melihat yang sebenarnya dia bagaimana, kan udah merasakan sendiri Pak Nathan bagaimana si Sarah ini kan luar biasanya. Nazubillah min zalik.
Aku bilang jangan kau bilang anjing babi, dia itu pendeta. Begitu. Aku gak suka aku lihat Cina. Aduh, berat bergaul sama si Sarah ya. Waduh, berat dah. Ikuti rumahnya itulah bagus juga lah Tuhan. Saya tidak pernah jalan, nggak pernah makan sama, dan nggak pernah dia datang ke rumah saya. Kalau umpamanya saya pernah berjalan berdua, udah habis lah nama putih. Ngeri mereka berdua itu, ngeri sama dulu, pecakitan dua-duanya. Itu si Samuel kan ada bipolarnya itu. Mungkin di karang-karangnya lah, mungkin di karang-karangnya ketua jatuh cinta sama dia kan, mungkin. Ya pasti. Karang-karang. Terus Iya kan? dia benci kenapa? Kan kemarin itu dia memang udah ngebet kali sama Pak Kimi. Kan saat itu dia lagi hamil muda. Mungkin dia berharap ketika kawin sama Pak Kimi, ya anaknya kan ibaratnya punya bapak. Tapi pertanyaannya begini, kenapa dia nggak ngasih tahu sama Pak Kimi dia tuh hamil? Ini jangan-jangan mau dijebak lagi. Ibaratnya kalau nanti mereka ada gimana-gimana, maaf lah, entah berhubungan seks, dia bisa ngaku, aku hamil, ini anakmu katanya. Padahal bukan anak Pak Kimi. Makanya Pak Kimi juga bilang, aduh syukur saja ya saya Bu Kris, saya diselamatkan Tuhan. Aduh katanya. Saya tahu dia hamil. Dia telepon ibu. Katanya. Nanti dia kan WL di sana di rumah doa. Aku pun heran, rajin kali ke Jakarta ini Sarah. Dijadwalkan lah dia WL. Bung, nanti bilang sama itu ya. Bung katanya, sama Opung katanya, sama ketua katanya. Jangan tanya-tanya ya, terus saya gendut, saya hamil katanya. Istri saya nyampaikan saya. Si Sarah hamil Pak. Siapa suaminya? Dia kan, aku kan belum tahu dia janda. Belum tahu dulu mulanya. Kan enggak. Gara-gara KTP dia kan enggak pernah kasih sama aku. Enggak tahu kok. Udah terakhir lah dia baru tahu janda. Pelayanan itu, habis itu dapat PK dia 200, aku kasih lagi 400 kalau nggak salah. Kasih 400, PK dari Sinode 200, aku kasih 400. Numpang pung. Aduh. Itu kan udah aku kasih ongkosnya taksi aja. Aku nggak mau satu mobil sama aku. Aku kan buat supir. Takut nanti ke rumahku. Lagi mana cocok aku berdua sama dia dalam mobil. Iyalah. Dia memang mau deketin pendeta-pendeta. Dia kalau bukan pendeta incarannya, kedua pengusaha. Kenapa pendeta? Ya ibaratnya ada posisi kan begitu. Makanya dia asik ngejar-ngejar yang pendeta-pendeta. Dia nggak peduli. Mereka nggak peduli mau suami orang, istri orang, Pak Ketua. Kenapa? Kan ada video yang saya share, itu dari video Sarah sendiri. Isi videonya itu adalah, kalaupun kita sudah menikah, ya, tapi kita masih punya free will, kehendak bebas kita mau ke A, ke B, ke C, ke D. Itu di videonya mereka mengajarkan begitu. Yang diajarkan Sarah itu adalah ajaran Samuel yang pernah diajarkan ke saya. Kemudian yang kedua, si Sarah ini pernah bikin TikTok, ajarannya tuh begini. Lihat aja si Daud aja membunuh si Uria, merebut si Batseba. Apakah Tuhan pernah menyuruh si Daud itu menceraikan Batseba? Nah, dia salah konteks. Dia memakai fenomena itu untuk membenarkan saat itu dia sedang mendekati suami orang, dan untuk merebut suami orang itu, yang hamil dia sekarang dari suami orang itu, merebut dari istrinya. Nah, diviralkannya, bayangin sakit jiwanya, diviralkannya istri sisah itu namanya kan si Catur. Si Catur melarikan suami saya katanya, padahal itu suami saya si Catur ini. Dan terakhir saya pun jadi mikir begini, itu anak siapa? Karena pada saat itu mereka sama si Samuel, mereka kan sama Samuel di dunia nyata tuh intens ketemu. Dan mereka waktu di Jogja itu kan debat si Samuel sama Muslim kemarin, mereka tuh kan satu kamar, satu hotel. Iya, itulah laporan Hendritan sama aku. Iya, saya video call kok sama mereka bertiga di situ. Kan berarti saya nggak bohong. Dibilang Hendritan, bilang itu pasangan Samuel itu sama Sarah katanya. Emang kenapa Bu? Nginap orang tuh di hotel katanya. Memang sekarang inilah baru karena aku tulus orangnya polos. Ternyata Sarah ini malam-malam suka telepon aku, suka ngobrol. Mungkin ya. Mau dijebaknya aku kali, atau istilahnya mau ketemu sama aku kali.
Bukan mungkin Pak Ketua, bukan mungkin lagi. Memang iya, dia itu terobsesi dengan pendeta-pendeta, apalagi yang sudah punya posisi. Joshua Tewu, yang bapak dari anak yang dia hamil itu, kalau memang betul itu bapaknya ya, kan pendeta juga. Jadi mereka narasikan, mereka tuduh saya, mereka fitnah saya. Terus mereka bilang katanya yang waktu di Jogja itu, waktu mereka berdua di hotel itu, di sana 24 jam teleponan sama Niken sama istri si Samuel. Sekarang logikanya aja rasional begini nih, kalau orang yang cerdas ya, kalau bukan orang bodoh yang terima. Kalau 24 jam video call, tidak ada 0, sekian detik pun itu yang bebas, artinya sorry lah, mau berak, mau kencing, ganti baju, kan artinya harus saling lihat-lihatan dong, kan 24 jam. Nggak boleh dong ada sedikit pun yang terdistract, matanya nggak ngelihat. Apakah mungkin kedua-duanya tidak tidur? Baru 24 jam bisa dibilang, kan nggak masuk akal. Dan yang kedua, saya teleponan video call dengan mereka pada saat itu. Jadi aku pikir-pikir, iya. Kok Sarah ini suka kali telepon aku, mau datang ke tempatku. Sementara aku pikir-pikir, iya. Kalau aku terima kemarin itu, waduh, apa gak repot sekarang. Lama berpikir aku, apa Kristi. Jangan-jangan viralkan yang macam Joshua Tewu pula lagi nanti aku. Oh iya, itu bukan saya aja loh. Kemarin ada di YouTube saya, orang tim kita dari GI ini juga yang bilang begitu. Ini si Sarah ini memang saya nampak dia pengen mendekat-dekatin ketua sinode, pengen merayu-rayu ketua sinode katanya. Padahal saya tidak ada pernah cerita sama dia. Tapi tak siapalah nama di tim kita itu ada. Nantilah saya cari lagi komen di YouTube saya. Coba ya, aku kan mundur lagi ke belakang. Ditanya aja, Opung sama Opung Boru jauh selisih usia ya? Iya. Opung Boru cantik ya? Iya. Maksudnya ibu. Bagaimana Opung? Bahagia? Ya bahagia lah. Jelas bahagia, mana mungkin gak bahagia. Aku sama orang rumah bahagia lah. Dari dulunya aku bahagia sampai sekarang. Ya iyalah. Sekali-sekali Pung aku main ke tempat Opung katanya. Udah kayak karena begini. Setelah aku ikuti, tidak semua ngomong dia sama Joshua Tewu tentang yang bahasa-bahasa jelek itu, yang katanya yang itu yang ini. Setelah aku pelajari, bohong salah. Bohong ini, ya kan? Yang bikin dia dendam salah satunya itu karena dia dikeluarkan dari grup WA tim Joshua Tewu dan tidak dijadikan partner sama Joshua Tewu lagi, ditendang istilahnya. Padahal sebelumnya dia kan berjanji nih Pak JT untuk pakai Sarah nih ya jadi partner gitu kan tim, tapi dia didepak, makanya kan dia masuk GAE. Orang dia ngomong sama aku kok dia yang suka sama JT, dan dia bilang, ini saya nggak bohong, dia bilang begini, dulu saya diamkan ya untuk menjaga karena teman. Dia bilang begini, Kristi jangan kasih tahu yang sebenarnya ya, nanti aku masuk penjara katanya. Dan ini Pak Gumikar saya kasih tahu ya, satu ya, selama ini mereka sudah fitnah saya semena-mena, tapi saya tidak bukakan yang satu ini, padahal saya sudah tahu lama. Pak Gumikar tahu kenapa si Sarah ini sangat benci dan Samuel juga sangat benci. Saya chatan sama Pak Kimi itu udah lama. Si Sarah ini ngajak video call seks sama Pak Kimi, dan si Sarah lah yang mengirimkan foto-foto telanjangnya ke Pak Kimi. Itu chat Pak Kimi, chat Pak Kimi masih ada sama saya. Terus Pak Kimi bilang gini, ini orang mengganggu orang tidur, suara dia mendesah-desah sampai tembus ke handsfree saya. Ini seperti apa katanya, kuda liar betina yang sedang beranak pinak begitu ya. Ini punya saya bukan untuk dipoto-foto, tapi untuk dinikmati orang yang berhak gitu ya, yang berhak untuk menikmatinya. Sorry ya kata Pak Kimi, doi tidak layak. Nah, karena itulah si Sarah kalah malu ketika saya dekat dengan Pak Kimi, berteman baik dengan Pak Kimi, habis-habisan saya diviralin, difitnah yang segala macam. Si Samuel juga, karena saya itu dekat sama Pak Kimi, Samuel juga saya belum bukakan. Ini orang punya penyimpangan seksual. Dia kan sering mabuk-mabuk di kapal ya. Ini saya bukakan saja lah. Pernah dia mabuk, dia menunjukkan alat vitalnya sama saya, dan dia sering mengancam saya memakai foto-foto saya yang ada di Sarah. Ini saya bukakan, selama ini saya simpan. Kenapa? Saya masih ada hati. Walaupun mereka sering fitnah-fitnah saya. Chat Bapak Kimi sama saya bisa saya kirim nanti ke Pak Ketua kalau mau. Jadi mereka bilang saya yang begini. Ini saya bukakan. Mengerikan ini dua-duanya. Iblis mania.
Si Sarah rupanya 100% gila, bukan suka, gila sama Kimi ya. Sangat. Gila, bukan suka. Karena Pak Kimi udah pendeta pengusaha. Ternyata di belakang ini semua si Samuel ngompori. Nah, kan ada komenku Pak Ci, Bu Ci sama Pak Kimi. Pak Ci itu kan paman. Apa beda dia panggil tulang? Nah, mereka bikin akun palsu ya. Mereka satukan foto saya, mereka satukan foto Pak Kimi, mereka mau kirim ke suamiku, isinya begini, ini panggilan istrimu ke laki-laki lain, kerjanya menggatal saja, panggilan sayang mereka Pak Ci, Bu Ci, katanya. Pak Ci itu kan paman, gila kurasa ini. Masalah-masalah cinta percintaan ini, penyakitan yang berdua ini. Mereka fitnah, ketika saya counter dan membuka, mereka marah. Loh, memfitnah kok mau, ngejelekin kok mau. Begitu dibukakan, kok nggak siap. Dulu si Samuel sering ngancam saya, kita perang, apa segala macam. Kenapa? Samuel kan dulu kan sama istrinya kan jauh. Sekarang Samuel ada di mana ya, Kristi? Di Bekasi. Udah sama. Udah sama istrinya? Kurasa nggak dikasih istrinya lagi keluar negeri kerja. Soalnya aku ada posting, ini kata ketua bandnya. Dia kan sama tim bandnya sudah dipecat sama leadernya. Kenapa? Karena di kapal selalu membuat masalah. Kedua, sering beberapa kali menggagalkan proyek dari leadernya. Ketiga, kerjanya asik merokok, nimbrung di smoking room sama perempuan, bla bla segala macam. Mereka fitnah saya. Ternyata temannya memberikan laporan kepada saya, si Samuel itu tidur dengan tamu perempuan orang Filipina di kapal. Dan dulu pun asik jalan check-in sama perempuan-perempuan dan istri orang dari dulu. Nah, mereka mau memfitnah orang, tetapi bobrok mereka marah dibukakan. Begitu. Dulu waktu dia sama istrinya itu pisah tahunan, dia ngebet pengen nikah sama saya. Dia pengen banget saya itu cerai sama suami supaya saya mau sama dia. Makanya kalau saya tidak stay ke dia, saya blok dia atau saya memutuskan relasi, itu dia pasti akan ngamuk dan teror keluarga apa segala macam. Dia memakai Sarah sekarang juga untuk menyerang saya. Begitu. Terus Pak Gum ingat nggak dulu yang pertama kali ada kasus-kasus ribut-ribut? Pertama kali dulu yang Pak Gum telepon, kan situ Samuel nggak nampak kan, Samuel agak hilang kan, Pak Gum mau telepon nggak nampak kan. Nah, aku ngomong sama dia, kamu entah ngomong apa kayak sama ketua kan begitu. Nah, terus dia bilang apa nih, tapi saya yakin tidak benar apa yang dia bilang. Dia bilang begini, sejak kasus itu semua itu tahu, Pak Nathan itu pun tahu. Terus Pak Nathan ngomong sama ketua, ngomong sama Pak Gumikar, kata Pak Nathan, Samuel itu sudah nah ini Nah ini narasi si Samuel sama saya. Dia kan pandai sekali mengarang-arang cerita. Dia bilang begini, kata Nathan, aku sudah tidak memandang si Samuel itu. Samuel itu sudah kuanggap sebelah mata, tidak kuanggap lagi. Begitu kata Pak Nathan, katanya yang disampaikannya sama saya. Memanglah yang satu nih. Setelah saya selidiki semuanya, testimoni dari kawan bandnya, terus testimoni dari ada satu orang di Facebook, laki-laki kawan kami, namanya Calvin Yakobus, itu orang Trinitas. Si Samuel pernah bilang begini, ini si Calvin Yakobus ini pernah suka sama perempuan dari media sosial. Kemudian mereka ketemu di Jakarta, ternyata si perempuan itu tidak datang. Akhirnya si Calvin Yakobus ini nelpon aku, katanya kan. Ya pada saat itu aku telepon, aku bantulah si Calvin Yakobus ini. Karena ternyata setelah aku tanya kepada Calvin Yakobus ini, dia tidak pernah datang ke Jakarta dan tidak pernah bertemu dengan Samuel. Jadi kukumpulkanlah semuanya, termasuk ada namanya Nada Hutagaul, perempuan, itu itoknya. Si Nada Hutagaul ini bikin postingan di Facebook. Si Samuel ini pertama mendekati dia, menunjukkan KTP belum menikah, dirayu-rayunya, padahal ini adalah itoknya. Si Nada Hutagaul ini akhirnya membuka kedok si Samuel ini. Akhirnya setelah kukumpulkan semuanya pernyataan-pernyataan orang-orang ini, dan aku menyelidiki sendiri apa yang sudah ku alami, wah ini penipu berat. Kalau ngomong itu tidak ada yang bisa dipercaya. Waduh, aduh gila ini bahaya. Kok ada orang seperti ini? Bobrok. Yang nggak tahu capek juga aku melayani orang, makanya saya masuk aku blokir. Iya, udah termasuk sama sekarang udah aku blokir, capek lah ngurusi sampah-sampah semua. Betul benar. Ya? Oke Pak Ketua. Ya. Thank you Pak. Ya.
Iya, faktanya saya tuh masih komunikasi, masih berelasi dengannya. Dan dia membuat rusuh karena saya blok dia. Ya, lagi-lagi pura-pura blow on, seolah-olah nggak tahu apa yang terjadi. Dan pola ini juga berulang dilakukan ke Ibu Silvi. Oke, sebenarnya di belakang itu sudah rusuh ya, dan Ibu Silvi ini udah marah ke Samuel terkait buang badannya Samuel ini atas konten Sarah yang memfitnah dan menghina keluarga Ibu Silvi. Samuel ini tahu sekali kalau Ibu Silvi ini sudah kurang sreg dan meminta jangan masuk room anaknya lagi, tapi pura-pura blow on lagi. Sama lagi polanya, sama. Ya, di setiap kerusuhan dia berpura-pura bertanya ada apa. Sama halnya kayak ke Ibu Silvi ini, ya. Dia bilang, "Loh, ada apa ini, Bu?" Nah, ini isi chatnya ke Ibu Silvi, ya. Coba perhatikan di atas itu chatnya. Sama mama dibilangnya kayak gitu ya. Sekarang Anda berurusan dengan saya katanya. Yang selalu dibangga-banggakannya katanya keluar negeri ke Maroko 5 tahun. Hasilnya malah kampungan. Malah lebih beretika lagi orang-orang di kecamatan. Ya. Dia mau mencoba melakukan trik manipulasi psikologis lagi ya. Tapi dia tidak tahu yang dia hadapi itu adalah seorang hamba Tuhan yang lebih mempunyai kuasa. Ya, coba perhatikan narasinya nih. Oke ya, saya lepas tangan dan lepas tanggung jawab. Ya, lalu apa rupanya tanggung jawabnya selama ini? Saya lepas tangan katanya. Loh, memang kan sebelumnya Mama Sibawan sudah bilang jangan lagi masuk ke dalam room anaknya. Ngapain lagi dia ngomong saya lepas tangan? Memang sudah diminta supaya dia itu jangan masuk lagi. Oke, narasinya. Maka saya sudah tidak ada urusan apa-apa dengan Anda. Loh, memang kan Ibu Silvi sudah minta supaya dia tidak mau lagi ada urusan apa-apa dengan kalian, dengan mereka. Nah, dia sengaja bikin chat seperti ini supaya dia bisa screenshot dan dia menarasikan ke orang-orang nanti sesuai dengan apa yang dikarangnya. Oke, ini semua urusan Anda dan anak Anda bukan lagi tanggung jawab saya. Loh, memangnya mau diminta apa sama dia untuk menanggung-jawabi keluarga Tante Silvi? Mau jadi donatur? Atau mau ngasih beras setiap bulan? Jangan hubungi saya lagi ya, Bu, katanya. Loh, Ibu Silvi nggak akan menghubungimu lagi kalau kau menuruti apa permintaannya, mendengarkan permintaannya jangan masuk ke dalam room anaknya. Tapi karena engkau masuk ke dalam room anaknya, makanya dia menghubungimu. Waduh, ini narasi orang-orang sakau, seolah-olah seperti merasa dianggap penting sekali. Merasa semua orang itu mewajibkan dia harus terlihat wow sekali. Waduh, ini benar-benar narcissistic personal disorder. Bukan menuduh yang tidak baik, tetapi hanya mendeskripsikan who are you. Jadi kenapa setelah Ibu Silvi ini meminta kepada Samuel supaya jangan lagi masuk ke room anaknya, dan Samuel tetap masuk ke dalam, apa motivasinya? Dia lakukan apa yang pernah dilakukan kepada saya dan mama saya, mengadu domba. Nanti ujungnya itu akan mengadu domba, menghancurkan keluarga. Jadi ini dia lagi pengangguran malah makin stres, ya.
communicate ibadah kepada Tuhan, maka itu akan bekerja melalui apa? Intuisi. Well, ya baru-baru ini jatuh lagi seorang korban ya. Dia ini seorang ibu ya, yang seorang pelayan Tuhan juga, ada di dunia apologet, dan juga anaknya ada di dunia TikTok ya, berapologia, di mana anaknya ini sedang greget-gregetnya untuk haus ke firman Tuhan, tetapi menjadi korban fitnahan mereka berdua juga, menjadi korban intimidasi orang berdua, si boneka Chucky dengan Annabelle ini ya. Hey Sarah, tante ini sudah saya anggap seperti mama saya, dan saya sudah dianggap seperti keluarga mereka juga ya. Kamu katakan bahwa tante Sylvie ini itu apa? Pelacur, babi, dan segala macam. Kamu nggak lihat bodimu seperti karung beras? Lebih cantik lagi anak babi. Maaf saya katakan ya, karena kamu sudah tidak sopan dengan orang tua, dan kamu sedang mengusik hamba Tuhan, mengusik ya anak Tuhan yang diurapi. Saya katakan, tante Sylvie ini yang sudah saya anggap seperti orang tua saya ya, kamu sedang mengusik hamba Tuhan yang diurapi. Kamu menghina habis-habisan, kamu memfitnah habis-habisan, mulutmu penuh dengan dolak-dalik, berbisa, lebih parah bisamu dari ular derik. Kenapa? Karena tante Sylvie ini orang lumayan dan punya anak laki-laki, berondong pun mau kau kejar. Karena anak tante ini juga cakep-cakep, sama kayak Samuel, mama-mama pun disosor ya. Nggak bisa, tunggu dulu. Adik si Balwin dan abang si Balwin itu sudah jadi adik-adik saya, adik-adikku ya. Jangan kau fitnah-fitnah, jangan kau bikin narasi kayak orang di bawah pengaruh narkoba. Jangan-jangan kau ada konsumsi obat-obat terlarang. Narasi-narasimu tuh kayak orang sakau semuanya. Dari segi apa? Dari segi wajah, face, dari segi body, dari segi karakter. Ya, tante ini yang anaknya sudah 3, usianya jauh di atas wajah, itu masih lebih good looking, masih lebih enak dilihat daripadamu. Kamu inner beauty-mu pun sudah tidak ada. Semua laki-laki itu sudah jijik melihatmu. Kalau aku sudah laku, kalau aku dicintai suami, yang penting keluarga utuh, keluarga baik-baik, sudah. Tante Sylvie dan keluarganya juga bagus-bagus, mereka menikmati hidup. Sedangkan kau punya kepahitan karena kau dibuang keluarga dulu. Dengan mamamu juga baru-baru aja berbaikan, karena kau banyak gagal dengan laki-laki, banyak dibuang laki-laki, akar pahit untuk terproyeksi dengan kebencianmu dengan semua perempuan. Maka yang perlu dikoreksi adalah dirimu. Kau perlu yang namanya kontemplasi diri, kau perlu yang namanya itu perenungan, kau perlu yang namanya pelepasan kutuk-kutuk. Sama seperti Samuel, kamu tuh perlu pelepasan kutuk, termasuk ajaran-ajaran sesat kalian. Well, apa latar belakang mereka ngamuk-ngamuk lagi, kerasukan lagi? Karena saya mengajar di room anak tante ini. Ya, kita mengajar firman Tuhan, kita sharing, ya, kita menyampaikan tentang kristologi, mana Tuhan yang biblikal, dan kemarin juga saya membawa partner ya. Terus mereka marah, mereka ngamuk. Kenapa mereka bisa ngamuk? Karena tante ini itu ada di dalam grup WA mereka, dan mereka narasikan bahwa tante ini adalah mahasiswanya, mahasiswa mereka, dinarasikan bahwa tante ini tidak tahu diri, harusnya hormat ke Samuel. Hey, emang Samuel itu siapa? Secara otoritas saya lebih tinggi daripada kalian semua, bahkan saya lebih tinggi daripada Samuel. Saya seorang PDM, sebenarnya PDT ya, tapi aku nggak mau taruh PDT-nya, lebih bagus ke PDM-nya biar nggak norak kali, bukan kayak mereka ini yang overclaim, overestimate ya. Mereka siapa berdua? Kalian siapa berdua? Karena sudah dikeluarkan dari sinode. Jangan terlalu banyak kuah-kuah kalau bicara. Saya sudah melayangkan beberapa tantangan kepada kalian ketika kalian mengatakan saya PDM palsu, dan kemudian kalian menarasikan bahwa si Samuel ini adalah PDT, dan kemudian dia adalah misi ke luar negeri. Saya sudah kasih tantangan ya, PDT di mana dia? Setelah dikeluarkan dari sinode, di gereja mana sekarang dia ditahbiskan menjadi PDT? Dan kenapa dia tidak pernah berani membuat namanya di depan itu ada PDT Samuel, tapi dia pakai akun palsu, misalnya nama akunnya Walio, dia bikin PDT Walio. Kenapa dia nggak berani membuat di depan nama aslinya? Karena memang nggak benar. Kalau saya kan memang benar, makanya saya bubuhkan PDM Kristi, PDM Kezia. Ya, kemudian yang kedua, saya tantang dia. Dia katakan bahwa dia adalah seorang misi ke luar negeri. Oke, jangan bodoh ya, jangan bodoh. Di STT itu ada jurusan teologi, teologi menjadi pendeta, ada jurusan PAK, pendidikan agama Kristen menjadi guru, ada jurusan misi, misionaris.
yang menjadi misi itu harus ada gereja yang mengutus ya, dan kemudian itu harus ada dokumen data, misalnya nih contoh kayak merintis gereja atau melayani, itu harus ada perkembangannya. Oh ini begini perkembangan gereja, oh ini jemaat dan lain-lain. Saya minta bukti gereja mana yang mengutus dia misi, karena itu semuanya itu hoax. Terus mereka bilang si tante ini adalah mahasiswa, semua orang-orang yang mereka ajari ya itu katanya mahasiswa mereka dosen di mana, universitas apa. Dan faktanya adalah bahwa si tante ini juga nggak pernah ikut pengajaran mereka di Zoom dan lain-lain. Mereka bilang katanya si tante ini ngemis-ngemis telepon minta apa. Kalian itu bicara kayak orang di bawah pengaruh narkoba. Kalau Sumil memang dari dulu kan kerjanya mabuk, minum alkohol puluhan tahun. Jadi lobus frontalnya itu sudah agak rusak. Ya makanya kalau kalian tuh ngomong kayak orang-orang di bawah pengaruh narkoba semua. Terbatanya kenapa? Karena begini ya, Tante Sylvie ini kan ada di dalam grup WA mereka. Jadi di dalam grup itu mereka kerjanya hanya menyebar kebencian ya. Jadi mereka mengajak orang-orang supaya benci kepada PDM Kristi. Padahal saya itu kan gak punya salah sama yang lainnya. Berbeda dengan saya dan partner saya, motivasinya ketika membuka pola kejahatan mereka dan bagaimana personality mereka mengajak orang untuk aware, mengajak orang untuk berhati-hati, jangan sampai masuk ke dalam circle satani ini, jangan sampai menjadi korban. Karena dalam mereka ini tidak ada namanya partner, teman, atau segala macam. No, pengajaran itu hanya kedok, itu hanya tameng, itu hanya batu loncatan. Ada goal mereka nanti selanjutnya, ya, supaya mereka bisa melakukan controlling. Oke, tapi nanti itulah di next time kita jelas. And then Tante Sylvie ini menasihati dengan sangat bagus, dengan sangat baik. Kalau kalian mendengar bagaimana cara berbicaranya, voice-nya, bahkan Tante Sylvie ini itu benar-benar sangat keibuan, ya, sangat jauh dari bagaimana cara bertutur kata si Sarah ini. Nah jadi karena si Tante Sylvie ini memberikan nasihat ya, kita ini grupnya untuk apa? Grup membahas firman Tuhan. Kok jadi grup-grup membahas kebencian-kebencian begitu? Tiba-tiba si Sarah ini maki-maki dan segala macam seperti biasa ya, bilang bangsat ya, pakai huruf kapital. Kau harusnya peka kepada suara Tuhan. Kau gini. Dan mulai saat itu ya, Sarah ini dan Samuel ini, dan si Samuel yang menjadi orang di belakangnya, seperti biasa si Sarah ini menjadi jubirnya, memfitnah habis-habisan dengan bahasa-bahasa yang kasar, yang jahat, yang luar biasa. Apa jangan-jangan ini orang-orang adalah titisan Nero? Oke, special for you Sarah ya, untuk kau Sarah, ini saranku ya sebagai seorang perempuan dan dari seorang PDM Kristi yang mulutnya sudah diberikan kuasa roh eksosia dan roh gunami. Saya punya itu ya, sayalah yang mengintimidasi. Jadi aku mau bilang gini sama kau lah ya, jangan cuman badan kita nih yang diperbesar, jangan cuman lemak-lemak kita ini yang diperbanyak. Ya kalau lemak-lemak itu bisa menyumbat aliran darah, kalau oksigen nggak lancar ke otak, maka otak ini bisa error. Jadi aku mau bilang, ya jangan badan saja yang diperbesar, tapi isi ini tidak ada, intelektual tidak ada, karakter bobrok. Oke, well next, ini saya akan angkat lebih detail, lebih jelasnya lagi.